Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mencoba mempresentasikan terkait fundamentals of testing atau dasar-dasar dari testing. Oke, langsung dimulai saja. Yang pertama, what is testing? Apa sih testing itu? Nah, ada kesalahpahaman yang sangat umum bahwa pengujian perangkat lunak adalah tindakan menggunakan perangkat lunak atau sistem. Nah, kenyataannya adalah bahwa ada banyak sisi yang berbeda dalam proses pengujian. Sisi pertama adalah yang terkait proses testing, yang mana proses testing ini mencakup ada 6 poin. Poin pertama adalah perencanaan pengujian, kemudian pelaksanaan pengujian, analisis hasil, kemudian perancangan dan implementasi pengujian, pelaporan pengujian, dan yang terakhir ada evaluasi sistem yang diuji. Nah, selain proses testing, ada yang masuk dengan dynamic testing dan static testing. Nah, jika suatu sistem atau komponen sedang diuji, maka itu dikenal dengan pengujian dinamis. Suatu bentuk pengujian dinamis dapat berupa pelaksanaan alur kerja dalam suatu sistem untuk memastikannya berfungsi. Nah, jika suatu sistem tidak secara langsung digunakan sebagai bagian dari pengujian, itu dinamakan pengujian statis. Suatu bentuk pengujian statis dapat berupa membaca deskripsi teknis sistem yang belum dibuat dan mengajukan pertanyaan yang mengarah pada perubahan desain berdasarkan masalah yang belum diperkenalkan ke dalam sistem. Selain dua istilah dynamic testing dan static testing, testing itu juga ada tujuannya, yang mana tujuan pengujian ini dapat mencakup yang pertama, mencegah cacat dengan mengevaluasi persyaratan user story, desain, dan kode. Kemudian memverifikasi apakah semua persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi. Kemudian memeriksa nih apakah sistem yang diuji sudah lengkap atau belum. Kemudian yang keempat, mengukur tingkat risiko perangkat lunak yang tidak memadai. Nah, yang kelima, memberikan informasi yang cukup kepada stakeholders untuk memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat mengenai sistem yang diuji. Dan yang terakhir, mematuhi persyaratan atau standar kontrak, hukum, atau peraturan. Selain tujuan pengujian, testing juga ada istilah testing sendiri atau debugging. Nah, dalam pengujian ini penting nih kita memahami perbedaan antara kedua itu. Yang mana testing ini adalah pelaksanaan tes untuk menunjukkan kegagalan yang disebabkan oleh cacat pada sistem. Sedangkan debugging adalah aktivitas pengembangan yang menemukan, menganalisis, dan memperbaiki cacat tersebut. Selain dua istilah tersebut, di dalam testing, kita juga terkait testing dan debugging tersebut, kadang-kadang di dalam suatu pengembangan perangkat lunak, kita sebagai penguji juga terlibat dalam debugging sekaligus dalam pengujian komponen tersebut. Nah, what is testing necessary? Kenapa sih testing itu diperlukan? Nah, pengujian komponen sistem dan dokumentasi yang ketat dapat membantu mengurangi risiko kegagalan yang terjadi. Ketika cacat terdeteksi dan kemudian diperbaiki, ini berkontribusi pada kualitas komponen atau sistem secara keseluruhan yang menghasilkan produk yang lebih baik. Selain itu, penguji perangkat lunak mungkin juga diminta untuk memenuhi persyaratan kontrak atau hukum atau standar khusus industri dengan pengujian mereka. Nah, apa saja sih kontribusi pengujian terhadap keberhasilan perangkat lunak? Nah, yang pertama, memiliki penguji yang terlibat dalam peninjauan persyaratan atau user story dapat mendeteksi cacat pada produk. Identifikasi dan pengajuan cacat persyaratan mengurangi risiko pengembangan fitur yang salah atau tidak dapat diuji. Poin yang kedua, memiliki penguji yang bekerjasama dengan perancang sistem saat sistem sedang dirancang dapat meningkatkan pemahaman masing-masing pihak terkait desain dan cara mengujinya. Hal ini dapat mengurangi risiko cacat desain mendasar dan memungkinkan pengujian diidentifikasi pada tahap awal. Poin yang ketiga, memiliki penguji yang bekerjasama dengan pengembang saat kode sedang dikembangkan dapat meningkatkan pemahaman setiap bagian tentang kode dan cara mengujinya. Hal ini dapat mengurangi risiko cacat dalam kode dan pengujian. Poin terakhir, meminta penguji memverifikasi dan memvalidasi perangkat lunak sebelum dirilis dapat mendeteksi kegagalan yang mungkin terlewatkan dan mendukung proses menghilangkan cacat yang menyebabkan kegagalan. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa perangkat lunak akan memenuhi kebutuhan stakeholders dan memenuhi persyaratan. Selanjutnya, penting juga nih kita menyoroti bahwa pengujian tidak sama dengan jaminan kualitas, meskipun keduanya sama-sama terkait.
Dalam konsep manajemen kualitas yang lebih besar, penjaminan kualitas biasanya difokuskan pada kepatuhan terhadap proses yang tepat untuk memberikan keyakinan bahwa tingkat kualitas yang sesuai akan tercapai. Aktivitas pengujian adalah bagian dari keseluruhan proses pengembang atau pemeliharaan perangkat lunak. Karena penjaminan mutu berkaitan dengan pelaksanaan yang tepat dari seluruh proses, penjaminan mutu mendukung pengujian yang tepat. Nah, ini ada 3 istilah yang sering kita dengar, error, defect, and bug. Nah, istilah kesalahan, cacat, dan kegagalan ini sebenarnya sangat berbeda dalam glosarium STQB. Seseorang dapat membuat kesalahan yang dapat menyebabkan cacat atau bug dalam kode perangkat lunak. Kesalahan yang mengarah pada pengenalan cacat pada suatu produk kerja dapat memicu kesalahan yang mengarah pada pengenalan cacat pada produk kerja terkait. Misalnya, kesalahan dalam persyaratan komponen sistem dapat menyebabkan cacat persyaratan. Ini kemudian dapat terjadi ketika kesalahan pengkodean yang mengarah pada cacat pada kode. Kegagalan adalah hasil dari eksekusi kode yang rusak. Akar penyebab cacat ini adalah kesalahan dalam persyaratan, dan efek dari kesalahan ini adalah keluhan pelanggan terkait sistem yang tidak berfungsi seperti yang mereka harapkan. Nah, kegagalan dapat terjadi dalam beberapa alasan berbeda. Yang pertama ialah terkait tekanan waktu, yang kedua variabilitas manusia, peserta proyek yang kurang berpengalaman, miskomunikasi antar anggota proyek, kompleksitas kode, kesalahpahaman tentang antarmuka sistem, dan teknologi baru yang tidak dikenal. Nah, selain kegagalan yang di atas, kegagalan juga bisa disebabkan karena cacat pada kode. Kegagalan juga dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan. Misalnya, radiasi, medan elektromagnetik, dan polusi dapat menyebabkan cacat pada firmware atau mempengaruhi eksekusi perangkat lunak dengan mengubah kondisi perangkat keras. Nah, ini ada 7 prinsip dari testing. Prinsip yang pertama, pengujian menunjukkan adanya cacat, bukan ketidakhadirannya. Nah, maksudnya gimana? Ini berarti pengujian dapat menunjukkan adanya cacat, namun bukan sistem yang bebas dari cacat. Pengujian mengurangi kemungkinan cacat yang belum ditemukan tetap ada di dalam sistem. Tetapi bahkan jika tidak ada cacat ditemukan, itu tidak membuktikan kebenarannya sepenuhnya. Nah, poin yang kedua, pengujian menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Maksudnya seperti apa? Menguji semuanya sama sekali tidak mungkin. Daripada mencoba menguji secara mendalam, analisis resiko, teknik pengujian, dan prioritas harus digunakan untuk memfokuskan upaya pengujian. Poin yang ketiga, pengujian awal menghemat waktu dan uang. Aktivitas pengujian statis dan dinamis harus dimulai sedini mungkin dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak untuk menemukan kerusakan sesegera mungkin. Pengujian awal kadang-kadang disebut sebagai pengujian shift kiri. Pengujian di awal siklus hidup pengembangan perangkat lunak membantu mengurangi atau menghilangkan perubahan yang sangat mahal. Poin yang keempat, cacat mengelompok bersama. Sejumlah kecil modul biasanya mengandung sebagian besar cacat yang ditemukan selama pengujian praklinis atau bertanggung jawab atas sebagian besar kegagalan operasional. Klaster cacat yang diprediksi dan klaster yang diamati sebenarnya dalam pengujian atau operasi merupakan import penting ke dalam analisis risiko yang digunakan untuk memfokuskan upaya pengujian. Prinsip yang kelima, waspadalah terhadap paradoks pestisida. Jika pengujian yang sama dilakukan berulang-ulang, akhirnya pengujian tersebut tidak lagi menemukan cacat baru. Untuk mendeteksi cacat baru, pengujian yang ada dan data pengujian mungkin perlu diubah, dan pengujian baru mungkin perlu ditulis. Dalam beberapa kasus, seperti pengujian regresi otomatis, paradoks pestisida memiliki hasil yang menguntungkan, yaitu jumlah cacat regresi yang relatif rendah. Prinsip yang keenam ialah pengujian bergantung pada konteks. Pengujian dilakukan secara berbeda dalam konteks berbeda. Misalnya perangkat lunak kontrol industri kritis, keselamatan uji sepenuhnya berbeda dari aplikasi seluler Eniaga. Sebagai contoh lebih lanjut, pengujian dalam proyek Agile juga dilakukan secara berbeda dari pengujian proyek siklus hidup pengembang perangkat lunak Waterfall. Prinsip yang terakhir ialah ketiadaan kesalahan adalah kesalahan. Beberapa organisasi mengharapkan penguji dapat menjalankan semua pengujian yang mungkin dan menemukan semua kemungkinan cacat. Tetapi prinsip 2 dan 1 ini masing-masing memberitahu bahwa ini tidak mungkin. Lebih lanjut, merupakan kesalahan untuk berharap bahwa hanya dengan menemukan dan memperbaiki sejumlah beberapa cacat akan memastikan keberhasilan suatu sistem. Misalnya, menguji secara menyeluruh semua persyaratan yang ditentukan
dan memperbaiki semua cacat, masih dapat menghasilkan sistem yang sudah digunakan, yang tidak memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna atau lebih rendah dibandingkan dengan sistem pesaing lainnya. Nah, ini adalah tes proses. Gimana sih proses testing tersebut? Tidak ada satupun proses pengujian perangkat lunak yang universal, tetapi ada serangkaian aktivitas pengujian umum yang tanpanya pengujian akan lebih kecil kemungkinannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengujian perangkat lunak yang tepat dalam situasi apapun bergantung pada banyak faktor. Kegiatan pengujian mana yang terlibat dalam proses pengujian, bagaimana kegiatan ini dilaksanakan, dan kapan kegiatan tersebut terjadi dapat didiskusikan dalam strategi pengujian organisasi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengujian. Faktor yang pertama ialah model siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan metodologi proyek yang digunakan. Faktor yang kedua, tingkat pengujian dan jenis pengujian yang dipertimbangkan. Lalu ada risiko produk dan proyek. Yang keempat adalah domain bisnis. Kemudian kendali operasional seperti anggaran, rentang waktu, dan kompleksitas. Kemudian peraturan, kebijakan, dan praktik organisasi. Dan yang terakhir adalah standar internal dan eksternal yang diperlukan. Proses pengujian dapat terdiri dari aktivitas utama. Yang pertama ialah perencanaan pengujian, kemudian ada pemantauan dan pengendalian pengujian, analisa pengujian, desain pengujian, implementasi pengujian, pelaksanaan pengujian, yang terakhir ialah penyelesaian pengujian. Meskipun banyak dari kelompok aktivitas utama yang tadi disebut, mereka sering diimplementasikan secara iteratif. Misalnya, pengembangan agile melibatkan iterasi kecil dari desain, pembuatan, dan pengujian perangkat lunak yang terjadi secara berkelanjutan, didukung oleh perencanaan yang berkelanjutan. Kemudian masuk ke proses testing yang pertama, tahapnya ialah perencanaan pengujian. Perencanaan pengujian melibatkan kegiatan yang menentukan tujuan pengujian dan pendekatan untuk memenuhi tujuan pengujian. Kemudian proses yang kedua, pemantauan dan pengendalian pengujian. Pemantauan pengujian melibatkan perbandingan kemajuan yang aktual yang sedang berlangsung terhadap kemajuan yang direncanakan menggunakan metrik pemantauan pengujian, apapun yang ditentukan dalam rencana pengujian. Pengendalian pengujian melibatkan pengambilan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan rencana tugas. Pemantauan dan kontrol pengujian ini didukung oleh evaluasi kriteria keluar yang disebut sebagai definisi yang dilakukan dalam beberapa model siklus pengembangan perangkat lunak. Lanjut ke proses testing yang ketiga, analisa pengujian. Selama analisa pengujian, sistem yang diuji dianalisis untuk mengidentifikasi fitur yang dapat diuji dan menentukan kondisi tugas terkait. Dengan kata lain, analisis uji menentukan apa yang akan diuji dalam cakupan terukur. Kemudian ada desain pengujian. Selama desain pengujian, kondisi pengujian diuraikan menjadi uji tingkat tinggi dan rangkaian kasus uji tingkat tinggi. Jadi analisis tes menjawab pertanyaan apa yang akan diuji. Sementara desain tes menjawab pertanyaan bagaimana cara menguji. Mengidentifikasi data pengujian yang diperlukan untuk mendukung kondisi pengujian. Kasus pengujian juga termasuk dalam kategori desain pengujian dan merancang lingkungan pengujian serta mengidentifikasi infrastruktur dan alat yang diperlukan. Nah, tahap berikutnya ialah implementasi pengujian. Selama implementasi pengujian, perangkat pengujian yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian dibuat atau diselesaikan, termasuk menurunkan kasus pengujian ke dalam prosedur pengujian. Jadi, desain pengujian menjawab pertanyaan bagaimana menguji, sementara implementasi pengujian menjawab pertanyaan apakah kita sekarang memiliki segalanya untuk menjalankan pengujian. Implementasi pengujian juga mencakup aktivitas utama, yaitu mengembangkan dan memprioritaskan prosedur pengujian dan berpotensi membuat skrip pengujian otomatis, membuat suite pengujian dari prosedur pengujian, dan menyiapkan data pengujian serta memastikan bahwa data dimuat dengan benar ke dalam lingkungan pengujian. Nah, ini tahap pelaksanaan pengujian. Selama pelaksanaan pengujian, rangkaian pengujian dijalankan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengujian. Mencatat ID dan versi item pengujian, alat pengujian, dan perangkat pengujian. Kemudian aktivitas menjalankan tes baik secara manual atau dengan menggunakan alat eksekusi tes. Membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan dan mencatat hasil eksekusi pengujian.
Aktivitas penyelesaian tes mengumpulkan data dari aktivitas tes yang telah diselesaikan untuk menggabungkan informasi yang relevan. Nah, yang terakhir adalah penyelesaian pengujian. Memeriksa apakah semua laporan kerusakan telah ditutup, memasukkannya permintaan perubahan atau item simpanan produk untuk setiap kerusakan yang masih belum terselesaikan pada akhir pelaksanaan pengujian. Kemudian membuat laporan ringkasan pengujian untuk dikomunikasikan kepada stakeholder. Kemudian menyelesaikan dan mengaksipkan lingkungan pengujian, data pengujian, dan infrastruktur pengujian, serta perangkat pengujian lainnya untuk digunakan kembali nanti. Kemudian yang poin keempat, menyerahkan semua perangkat pengujian ke tim pemeliharaan, tim proyek lain, atau pemangku kepentingan lainnya yang dapat memperoleh manfaat dari penggunaannya. Yang terakhir, menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk meningkatkan kematangan dapat mempersulit penerimaan informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan yang dianut saat ini. Misalnya, karena pengembang mengharap kode menerima bahwa kode mereka salah. Selain bias konfirmasi, bias kognitif lainnya mungkin menyulitkan orang untuk memahami atau menerima informasi itu merupakan sifat umum manusia untuk menyalahkan pembawa berita buruk, dan informasi yang dihasilkan melalui pengujian seringkali mengandung berita buruk. Untuk membantu mengatasi hal ini, informasi mengenai cacat dan kegagalan harus dikomunikasikan dengan cara konstruktif. Dengan cara ini, ketegangan antara anggota proyek dapat dikurangi. Penguji dan manajer pengujian mereka perlu memiliki keterampilan interpersonal yang baik untuk dapat berkomunikasi secara efektif tentang cacat, kegagalan, hasil, kemajuan, dan risiko, serta membangun hubungan positif dengan rekan kerja. Nah, cara berkomunikasi yang baik bagaimana sih? Yang pertama, mulailah dengan kolaborasi daripada pertempuran. Ingatkan semua orang tentang tujuan bersama dari sistem kualitas yang lebih baik. Tekankan manfaat pengujian. Untuk organisasi, cacat yang ditemukan dan diperbaiki selama pengujian akan menghemat waktu dan uang, serta mengurangi risiko keseluruhan terhadap kualitas produk. Komunikasikan hasil tes dan temuan lain dengan cara netral yang berfokus pada fakta tanpa mengkritik orang yang membuat item yang cacat. Cobalah untuk memahami bagaimana perasaan orang lain dan alasan mereka bereaksi negatif terhadap informasi tersebut. Yang terakhir, konfirmasikan kepada orang lain bahwa orang lain telah memahami apa yang telah dikatakan dan sebaliknya. Nah, pengembang dan penguji sering berpikir secara berbeda. Tujuan utama pengembang adalah merancang dan membangun suatu produk. Tujuan penguji termasuk memverifikasi dan memvalidasi produk, menemukan cacat sebelum dirilis, dan sebagainya. Ini adalah serangkaian tujuan yang berbeda yang membutuhkan pola pikir yang berbeda. Menyatukan pola pikir ini membantu mencapai tingkat kualitas produk yang lebih tinggi. Pola pikir mencerminkan asumsi individu dan metode yang disukai untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Nah, pola pikir seorang tester harus mencakup yang pertama, rasa ingin tahu. Yang kedua, pesimisme profesional. Yang ketiga, pandangan kritis. Yang keempat, perhatikan terhadap detail. Dan terakhir, motivasi untuk komunikasi dan hubungan yang baik dan positif. Mungkin itu aja yang bisa saya share. Sekian, thank you. Tadinya saya agak sedikit pesimis dengan chapternya tadinya, kemudian melihat chapternya yang tadinya saya pikir cukup basic, ternyata dalamnya banyak deal. Kalau kata Mas Karim daging banget, dalam banget sih. Yang pertama kan ya dua sebab pertama lattice testing sama modus
necessary ya, mungkin masih agak basic kali ya, khususnya buat teman-teman yang masih maksudnya yang intern yang dibutuhkan. Kita mulai seven principle. Tadi saya pikir ini kita nggak salah khusus kan ya, karena pasti kan udah ternyata dia ngebahas mengenai testing secara keseluruhan, secara general. Nggak hanya di sisi software testing, tapi dia membahas testing yang terkait juga, khususnya QA, quality assurance itu dia yang saya terapin. Soalnya di istilahnya kalau ada part of core ini basic of the basic. Nah, terus masuk ke tes proses ini udah mulai mengarah. Saya terapin. Ada beberapa highlight yang saya suka banget, kayak analisa testing. Untuk ketika fase analisa testing itu semuanya harus terukur. Itu keren banget sih, keren banget. Maksudnya ya kita semuanya tuh harus memang terukur semua, nggak bisa hanya berdasarkan oh ini bagus, enggak, apa sih ada scoringnya kan, gitu ya. Itu menarik banget. Sampai ke tahap terakhir yang penyelesaian testing, itu dia lebih ngedorong tuh lebih ke dokumentasi kan ya. Dokumentasi itu seperti apa, gimana, dan end of result-nya kesimpulannya gimana kan gitu ya, apakah boleh launching, boleh ngapain, bagaimana, kan nggak cuma sekedar cuma bikin doang habis itu simpan gitu ya. Itu menarik banget sih. Nah, masuk ke psikologi, dan ini udah mulai makin keren sih. Psikologi testing ini benar-benar harusnya kepake dengan realita yang ada di lapangan. Benar-benar Mas. Itu sih dari sekian banyak sih yang terakhir ini nih yang buat saya relate sih. Jadi bagaimana nih kita bisa testing itu dengan baik gitu, dan nggak cuma testing ya, tapi juga berkaitan dengan komunikasi dengan tim lain gitu loh. Sehingga dari apa yang kita temuin sebagai tester, kita tuh nggak memojokkan satu pihak gitu loh. Jadi ini loh yang harus kita fixing bareng-bareng gitu. Jadi bukan mencari siapa salahnya, tapi apa sih masalahnya, kita cari penyelesaiannya gitu sih. Iya benar, karena kan ketika testing itu kan sekarang memberikan suatu hal yang negatif, bukan negatif gitu ya. Kita akan memberikan kira bolongan dan gimana kan, tapi takutnya ada developer yang menerima tadi ya, kenapa sih nyarinya selalu nyalah-nyalahin coding saya terus, kesannya gitu ya. Itu yang perlu diluruskan, bahwa kita di sini mencari membuat sebuah software itu dengan batas yang baik gitu ya. Nah, itu mungkin butuh tadi ya, psikologi of testing. Benar. Dan melurusin barang-barang.